Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingin menanggapi kemarin tentang ada satu ikhwan ya, yang mungkin memberikan sebuah pandangan yang anak kira anak tidak setuju gitu. Jadi dia bikin sebuah video eh, mengenai umroh mandiri seperti itu, dan seakan-akan kalau saya tidak salah tangkap seperti itu, seakan-akan dalam video itu eh, menakut-nakuti menakut-nakuti perihal tentang umroh mandiri, takut ini takut itu, takut ini dan takut itu. Dan alhamdulillah eh, saya pernah umroh mandiri bersama istri, dan alhamdulillah itu pun kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi bahkan setelah melakukan umroh mandiri yang pertama, kita pun menjadi ketagihan, pengen umroh mandiri lagi, umroh mandiri lagi, umroh mandiri lagi seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah hal yang uh, menakutkan ya, ketika kita memang tidak memiliki persiapan yang matang mengenai umroh mandiri. Jangankan umroh mandiri ya, umroh menggunakan travel saja ada aja masalah mah pasti, insya Allah itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Masalah mah ada aja, mau mandiri mau travel, masalah mah ada saja seperti itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwasanya umroh mandiri itu dibilang susah juga tidak terlalu susah, apalagi menakutkan dengan keterbatasan bahasa. Misalnya kita cuma bisa bahasa Arab sedikit, bisa bahasa Inggris pun sedikit, insya Allah aman seperti itu, tidak semenakutkan yang dibayangkan. Dibilang mudah pun tidak mudah juga seperti itu, karena memang kita harus mempersiapkan banyak hal. Misalkan berkaitan dengan surat-surat administratif ya, kita siapkan visanya, kita siapkan pasportnya mandiri, kemudian kita juga mandiri membeli tiket pesawat, kita juga mandiri membeli membooking hotel gitu kan, ataupun kita juga mandiri mencari info-info mengenai hotel yang dekat di mana, kemudian bagaimana kita mendapatkan transportasi dari hotel ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Itu kan memang perlu usaha ya, kalau bahasa anak sekarang itu perlu effort seperti itu. Nah memang ini perlu perjuangan sendiri, nama juga mandiri. Berbeda kita ketika kita memang tidak mau pusing-pusing ya, kita ya udah pakai travel aja, tinggal bayar, kita tinggal duduk dan kita nunggu informasi di travel, udah tinggal menikmati fasilitas yang diberikan oleh travel, itu hak saja. Tapi kemudian memberikan kesimpulan bahwa umroh mandiri itu menakutkan, anak kira tidak seperti itu. Memang tidak disarankan kepada orang-orang yang memang usia lanjut, misalkan udah sepuh ya, udah sepuh, umur mandiri, anak kira ini tidak pas. Lebih baik ikut travel, karena di sini ada tim, mungkinnya tim yang siap menghandle untuk jamaah-jamaah yang sudah sepuh. Tapi kalau untuk jamaah yang masih segar, yang masih muda seperti saya seperti itu, yang masih semangat, masih bisa jalan-jalan kuat seperti itu, ya umroh mandiri salah satu pilihan Anda untuk menuju Baitullah seperti itu. Dan terlepas itu apakah umroh mandiri itu lebih murah ataupun lebih mahal daripada travel, ya tergantung kita gitu kan. Kalau kita pilih hotel-hotel yang dekat-dekat gitu kan, hotelnya yang mewah, ya mahal juga gitu loh. Kita naik kita tidak pinter nyari-nyari tiket pesawat yang tidak ada diskonnya, ya mahal juga gitu, seperti itu. Makanya salah satu kelebihan dari umroh mandiri, mungkin kita bisa mempersiapkan jadwal sendiri, kita bisa milih-milih hotel-hotel yang murah, tidak mesti murah, tidak mesti jauh seperti itu. Tapi tadi kita harus ada usaha ya untuk nyari informasi tentang hotel-hotel yang murah gitu, seperti itu. Dan itu biasanya ada diskon-diskon khusus ya di bulan-bulan tertentu, dan memang harus kita pantau terus. Berbeda dengan kita lewat travel, kita ngasih uang berapa puluh juta, udah kita tinggal diem, tinggal nunggu dipanggil, nunggu berangkat, dipersiapkan segalanya. Tapi untuk umroh mandiri kita harus mempersiapkan segala halnya.
Jadi yang benar, kita jangan menakut-nakuti orang seperti itu. Seakan-akan umroh mandiri itu ada suatu hal yang menakutkan. Ana tidak setuju. Yang benar, kita memberikan edukasi yang benar bagaimana seharusnya umroh mandiri itu. Kita harus mempersiapkan diri, mulai dari mempersiapkan uang, mempersiapkan fisik, mempersiapkan surat-surat administratif, visa, paspor, kemudian dan lain sebagainya. Seperti itu harus kita persiapkan. Kita harus mencari jadwal pesawat, tiket kereta, ataupun kita tiket bus, ataupun kita mempersiapkan informasi tentang transportasi selama kita di Mekah ataupun di Madinah untuk menuju Masjid Nabawi. Kalau kita misalkan mendapatkan hotel yang jauh, itu harus dipersiapkan sendiri. Tentu ini adalah pilihan ya, ketika ada orang yang memang berusaha, insya Allah bisa seperti itu. Tapi kalau memang orangnya pengen nyata-nyata, saya tidak ada waktu untuk mempersiapkan itu, maka ikut travel. Nah, kira tidak harus dibenturkan ya, travel sama umroh mandiri berbentur, nggak usah karena semua punya pilihan masing-masing dan punya konsekuensi masing-masing seperti itu. Anda ingin mudah, ingin tinggal duduk dan berangkat, silahkan ikut travel. Tapi ketika Anda penasaran, pengen mencoba umroh mandiri dan Anda mampu mempersiapkannya, kenapa tidak? Banyak grup-grup WhatsApp yang isinya belajar bagaimana umroh mandiri. Banyak juga di sana channel-channel YouTube yang menjelaskan bagaimana umroh mandiri. Kita bisa belajar, dan saya pun belajar, istri belajar itu tidak sebentar ya, mungkin 1 tahun ya mempelajari, karena memang kita akan berangkat ke luar negeri, ke negeri orang, kemudian kita pun mengakui memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, kita terbatas, maka harus mempersiapkan diri. Kita berangkat juga tidak sok-sokan, dalam artian wah yang penting niatnya ibadah, kita insya Allah aman di sana, enggak juga seperti itu. Tapi harus betul-betul mempersiapkan diri tadi, surat-suratnya dipenuhi, siapkan uangnya buat bekal di sana, informasi-informasi yang benar mengenai kondisi di sana seperti apa, untuk beli makanan di mana, hotel di mana, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Maka kembali lagi kepada kemampuan kita. Anda bisa umroh yang tinggal duduk, ya silahkan menggunakan travel. Tapi kalaupun umroh mandiri, harus dipersiapkan dengan sesama. Bukan suatu hal yang menakutkan, tapi harus dipersiapkan dengan betul-betul. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah ke Mekah dan ke Masjid Nabawi dalam rangka umroh dengan cara apapun, baik umroh mandiri ataupun menggunakan travel. Yang penting duit yang dipakai halal, dan yang penting niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.